Halo guys, berjumpa lagi di video saya, dan di video kali ini saya akan membuat sebuah konten rakit PC. Konten rakit PC kita kali ini hanya dengan budget 1,6 juta rupiah. Dan itu sudah dapat sepaket ya, sudah dapat CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Dan untuk spek konten rakit PC kita kali ini kita pakai dari Intel, yakni Intel Pentium G2030. Itu EV Bright generasi ketiga. Itu saya dapat di harga Rp65.000 cuy. Kita dapat di Tokopedia, harganya Rp65.000. Dan untuk motherboardnya kita dapat B75, serinya dari ASRock. Kita dapat di Rp300.000. Second juga tentunya, prosesornya second dan motherboardnya juga second. Dan untuk VGA atau GPU kita pakai dari Nvidia, yakni GT620 1GB DDR3. Di sini saya hanya pakai 620 karena untuk kebutuhan display saja cuy, tidak untuk performance. Jadi GT620 1GB DDR3 tentunya sudah sangat-sangat cukup untuk kebutuhan, ya untuk kebutuhan display saja sih, tidak untuk performance. Karena konten rakit PC kita kali ini tidak ditujukan untuk PC gaming, tapi lebih ke PC untuk kebutuhan productivity. Jadi GT620 sudah sangat-sangat cukup tentunya. Dan untuk PSU kita pakai dari Empyrean. Kita dapat second dari toko offline di daerah saya. Itu Empyrean 500 watt, kita dapat second Rp100.000. Tentunya ya bisa dibilang ini PSU abal-abal sih, karena belum punya sertifikasi 80+. Karena komponen yang kita pakai kali ini memang punya konsumsi daya yang cukup rendah. Jadi PSU 500 watt dengan non sertifikasi 80+ sudah sangat-sangat cukup tentunya. Dan untuk harddisk kita juga dapat dari toko offline, itu 500GB, harganya Rp200.000. Mereknya HGST 2,5 inch. Sebenarnya ini harddisk untuk laptop, tapi kita pakai untuk PC ya tidak apa-apa sih, karena juga adanya ya karena hanya yang 2,5 inch cuy, dengan kapasitas 500GB. Harganya Rp200.000 second tentunya. Dan ya lumayan lah untuk storage dan OS 500GB. Tapi di sini kita belum pakai SSD ya karena untuk menekan budget lebih mepet lagi cuy. Karena gimana caranya kita ngerakit PC tidak lebih dari 1,6 juta rupiah, tapi sudah dapat sepaket. Jadi kita hanya pakai harddisk saja awal-awalnya, tapi ya untuk kedepannya mungkin akan kita upgrade. Tapi untuk sementara kita hanya pakai harddisk. Dan untuk fan kita pakai dari fan Intel bawaan atau stoknya dari Intel, itu harganya Rp35.000, dapat dari toko offline juga. Untuk kipas kita dapat dari toko offline juga, harganya Rp15.000. 80 mm itu sudah cukup untuk airflow, karena kita akan open case juga, tidak akan pakai side panel untuk sampingnya, jadi kita akan open case. Jadi ya fan 80 mm satu biji doang itu sudah cukup tentunya. Dan untuk case kita juga dapat dari toko offline, ini harganya cuma Rp50.000 cuy. Jadi ya PC kentang ya, case-nya juga kentang lah. Dan untuk RAM di sini kita pakai 8GB DDR3 1600 MHz. Kita beli baru ini kemarin, dapat di harga Rp350.000 untuk RAM-nya. Kita pakai satu keping saja 8GB untuk kebutuhan upgrade ke depannya. Kita sekarang pindah ke monitor. Untuk monitor kita di sini pakai dari Acer, ini tipenya P166 HKL, kita dapat Rp250.000 ini kemarin dari Tokopedia. Dan ya lumayan lah, ini monitor 16 inch, resolusinya 720p tentunya. Ya cukup lah untuk kebutuhan productivity, karena
Nanti akan saya jelaskan kebutuhan utama untuk rakit PC kali ini untuk apa sih. Nanti saya akan jelaskan di akhir video. Dan untuk keyboard kita juga dapat dari toko offline. Ini saya dapat di harga Rp100.000, sudah dapat mouse. Ini dari Logitech MK200 keyboard dan mouse cuy. Wireless 100 ribuan dapat dari toko offline. Dan jika di total untuk semua komponen-komponen yang ada di sini itu semuanya di harga Rp1.615.000. Kamu sudah dapat PC sepaket dengan monitor, keyboard dan mouse cuy. Dan apa sih yang bisa dilakukan dari PC dengan harga 1.600.000 ini? Apakah bisa main game? Ya jawabannya tidak cuy, karena tujuan utama saya merakit PC ini untuk kebutuhan recording, untuk kebutuhan software DAW seperti Studio One, Reaper, Pro Tools, Cubase. Karena untuk kebutuhan software DAW tersebut ini sudah sangat mumpuni cuy, sudah sangat layak lah untuk kebutuhan recording pakai software DAW. Dan untuk kebutuhan seperti Office, Microsoft Word, Excel ataupun PowerPoint ini sudah cukup ngebut. Jangan ditanya untuk hanya untuk kebutuhan Office. Dan untuk kebutuhan editing foto seperti Adobe Photoshop, Lightroom ini sudah sangat cukup lah. Tidak ngebut amat, tapi sudah cukup untuk kebutuhan editing foto. Dan jika kalian maksa apa ini bisa diajak buat ngegame, ya bisa saja sih, asalkan game-game yang kalian mainkan itu game-game Android yang dimainkan pakai emulator seperti Cisras, PUBG Mobile, tentunya settingan rata kiri itu. Jadi jangan ngarep kalian meskipun pakai emulator ataupun game-game Android itu bisa setting ratakan, karena ya prosesornya ini bisa dibilang prosesor kelas bawah, itu Pentium generasi ketiga 2030. Itu clock speednya ada di 3 GHz dan GPU-nya cuman hanya untuk display doang sih, tidak untuk performance. Jadi ya seadanya lah. Dan apakah PC racikan seharga 1,6 juta ini worth it buat dicoba, buat kalian coba rakit sendiri di rumah? Ya tergantung kebutuhan kalian tuh buat apa dulu. Kalau buat editing video ya Adobe Premiere Pro ya bisa dibilang ini ngap lah, tidak bisa diajak editing. Ya editing standar pun ini masih agak nge-lag sih saya coba. Tapi untuk software seperti editing video seperti Filmora ataupun Sony Vegas ya masih bisa lah sedikit. Tapi untuk Filmora saya pastikan ini lancar. Jika kebutuhan kalian untuk editing foto ringan dan kebutuhan home recording, live akustik ataupun ya sekedar cover lagu lah, ini sudah sangat mumpuni, cuy. Karena untuk menjalankan software DAW ini sudah sangat ngebut menurut saya sih. Karena rata-rata software DAW itu tidak terlalu berat cuy. Jadi yang penting RAM itu agak gede, ya minimal 8 GB lah, itu sudah sangat lancar. Oke, sekian dulu konten rakit PC kita kali ini. Silahkan like video ini jika kalian suka dan dislike saja jika tidak suka. Jika masih ada pertanyaan silahkan komen saja di bawah, dan jangan lupa subscribe untuk menonton video-video lainnya dari saya. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.